Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Bu Eka akan menjelaskan tentang unsur atau kaidah kebahasaan teks anekdot yang pada pertemuan sebelumnya kalian sudah Bu Eka minta untuk menyalin atau mencatat dari buku teks. Nah, tabel ini kan Bu Eka kemarin sudah minta kalian menyalin, kemudian ditulis di buku catatan dan diupload di Classroom. Nah, hari ini Bu Eka akan menjelaskan satu persatu maksud dari kaidah kebahasaan teks anekdot ini. Oke, jadi yang pertama di situ bisa kalian baca ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, penggunaan kata kerja aksi, penggunaan kalimat perintah, dan penggunaan kalimat seru. Jadi yang menarik di sini ada 4 kaidah kebahasaan yang mereka masing-masing ini mempunyai kemiripan. Jadi contoh yang pertama mengacu ke tabel ini ya. Jadi mengacu ke tabel yang kemarin sudah ada di Classroom, atau kalau kalian punya buku teks silakan dibuka. Ini ada di halaman 96. Jadi kaidah kebahasaan nomor 1 dan nomor 3. Apa bedanya kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu dengan kalimat yang ada konjungsi yang menyatakan hubungan waktu? Jadi perbedaan yang paling utama adalah yang pertama, kalau kalimat yang menyatakan masa lalu tidak akan ditemui adanya konjungsi. Jadi kalimat tersebut sudah jelas-jelas terjadi tapi tidak ada konjungsi. Apa sih konjungsi? Kata penghubung. Jadi contoh kalau yang kalian lihat di tabel itu ada, ini contoh kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya adalah pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang aksi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Jadi peristiwa ini sudah terjadi. Loh Bu, kok tahu kalau dia sudah terjadi? Karena sudah bisa diceritakan kembali. Tapi di dalamnya tidak ada konjungsi. Akan berbeda dengan unsur kebahasaan yang ketiga, yakni penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kalau dibaca di contoh, di situ ada akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Nah, sekali lagi contohnya, akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Di situ ada konjungsi, ada kata hubung yang menyatakan waktu. Apa kata hubungnya? Di situ ada akhirnya. Jadi kalau kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, peristiwa yang diungkap dalam kalimat itu sudah pasti sudah terjadi, tapi tidak ada konjungsi di dalamnya. Kalau penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, akan ditemui adanya konjungsi. Di mana konjungsinya? Di awal kalimat. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat retoris. Apa sih kalimat retoris itu? Kalau kalian lihat di tabel ini ada yang di nomor 2. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Loh, maksudnya bagaimana? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sama seperti ketika kita upacara. Seringkali pembina upacara bertanya, "Anak-anak, siapa di sini yang ingin sukses?" Nah, jawabannya kan sudah pasti, semua orang ingin sukses. Itu yang dinamakan pernyataan atau kalimat retoris. Jadi pertanyaan yang jawabannya itu setiap orang pasti sama, tapi diberikan hanya sekadar untuk menarik perhatian. Contoh kalau dalam teks anekdot ini ada pertanyaan, "Apakah benar," dari jaksa, "bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Nah, sebenarnya terdakwa itu pasti mendapat uang itu, tapi dia tidak ingin menjawab. Karena apa? Jawabannya sudah pasti, si jaksa sudah mendapatkan bukti. Itu namanya kalimat retoris atau kalimat pertanyaan retoris. Kalimat tanya yang jawabannya sudah pasti. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik perhatian. Nah, sekarang ada penggunaan kalimat perintah dan kalimat seru. Secara fisik, kalimat perintah dan kalimat seru, sekali lagi ya, secara fisik kalimat perintah dan kalimat seru itu sama. Mereka sama-sama diakhiri dengan tanda seru atau pentung, ya kan? Jadi sama-sama diakhiri tanda seru. Bedanya apa? Kalau kalimat perintah jelas-jelas dia menyuruh, "Tutup pintunya, dengarkan penjelasan saya, kerjakan tugasnya sekarang."
itu kalimat perintah. Tapi kalau kalimat seru, ini kalimat-kalimat yang kalian ucapkan pada hal-hal tertentu. Misalnya, terkejut, kemudian takjub, kemudian kalian kesakitan. Aduh, wow. Ketika kalian berjalan, kemudian tiba-tiba terpeleset, srot, bluk, aduh, sakit. Mana kalimat serunya? Aduh. Itu yang menyatakan kalimat seru. Kemudian ketika kalian duduk-duduk ketika istirahat, ini mas-masnya cowok-cowok, kemudian ada cewek lewat, cantik. Mas-masnya bilang, wah, wih, cantik banget. Oh, cantik banget. Nah, itu namanya kalimat seru. Jadi, kalau kalimat perintah dan kalimat seru secara fisik wujudnya sama, harus diakhiri dengan tanda seru. Tutup pintunya, tanda seru. Bagus sekali, tanda seru. Kalau kalimat perintah benar-benar memberikan perintah, tapi kalau kalimat seru adalah kalimat yang diucapkan dalam keadaan tertentu, entah kalian kagum, kaget, kesakitan. Nah, bisa dipahami ya untuk kaidah kebahasaan. Jadi, yang kalian lakukan setelah ini apa? Kembali lagi ke tugas yang sebelumnya. Bu Eka dulu sudah pernah bilang jangan sampai tugas ini analisis strukturnya hilang karena memang akan dipakai seterusnya. Jadi di baliknya kalau kalian mengerjakan seperti ini ya, silakan di baliknya kalian cari satu saja contoh kaidah kebahasaan sama seperti yang ada di tabel. Jadi unsur kebahasaannya satu, peristiwa menyatakan masa lalu, kalimat retoris, kemudian ada konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, kemudian ada ini ada kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini mudah, pokoknya kalian melakukan sesuatu, melihat, menanam, mencangkul, menjawab, itu semua kata kerja aksi. Cukup cari satu saja nanti, kemudian kalimat seru, kemudian kalimat perintah. Masing-masing kaidah kebahasaan ini silakan dicari satu saja contohnya dari teks masing-masing ya. Jadi satu kaidah kebahasaan satu contoh, satu kaidah kebahasaan satu contoh dari teks masing-masing. Ditulis di mana? Di baliknya ya. Jadi di baliknya teks kalian supaya mereka tahu kalau teks kalian tidak berubah dan kalian tidak mengerjakan tugas orang lain. Bisa dipahami ya? Sekian penjelasan dari Bu Eka, saya tunggu tugasnya. Ingat, jangan semakin melempem ya, karena sebentar lagi sudah rapot sisipan. Oke, jika ada pertanyaan silakan WA pribadi seperti biasa. Bu Eka tunggu tugasnya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.